Kalau bunda lagi down, ingat apa? Ingat kematian. Kalau bunda lagi futur, lagi ngerasa lelah, lagi ngerasa capek, lagi ngerasa aduh ya Allah meni haroream kieu berangkat ngaji teh ya Allah. Langsung ingat, ya Allah, sieun kaburu maut udah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati seluruh pengurus Majelis Ta'lim As-Sakinah. Mudah-mudahan kita doakan seluruh pengurus As-Sakinah senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang dihadirkan selama ini, kelas-kelas tahsin kita, taklim kita, program kerja, berbagi setiap Jumat, dan apapun itu yang dihadirkan selama ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bunda yang dirahmati Allah, ini santriwati semua ya, santriwati peserta kelas tahsin As-Sakinah. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Ini agak kompak karena mungkin dress code-nya beda-beda ya. Menunjukkan kekompakan. Masya Allah. Bunda, alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada bunda semua untuk bisa hadir di masjid yang indah ini. Namanya masjid apa? Masya Allah, Masjid As-Sofia. Masya Allah, indah banget. Mudah-mudahan bunda semua seindah masjid ini ya. Apanya kira-kira? Seindah masjid ini, sebagus masjid ini, indah akhlaknya, indah hatinya, indah pribadinya. Karena kata Nabi SAW, ad-dunya'u mata'un. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah perempuan atau istri yang soleha. Makanya Ahilman mah dari depan ngelihat banget bunda-bunda yang hadir di sini mah insya Allah soleha semua. Kelihatan dari maskernya ya. Baik bunda yang dirahmati Allah, pertama syukur itu penting karena tidak semua orang diberikan kesempatan seperti bunda hari ini. Ada di tempat ini, di komunitas yang baik, di tempat belajar yang baik, bertemu dengan teman-teman yang baik. Itu penting sekali. Karena di antara faktor yang akan mempengaruhi terhadap diri kita adalah lingkungan kita. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat, di mana kita melakukan aktivitas, dan dengan siapa orangnya, maka itu akan mempengaruhi sekali seperti apa diri kita. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain,
perumpamaan seseorang yang berteman. Jika dia berteman dengan teman yang baik, seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Dia tidak ikut menjual minyak wanginya, tapi dia akan kecipratan wanginya. Kenapa Ahilman? Karena biasanya kalau penjual minyak wangi mau ngejual minyak wanginya akan suruh nyobain dulu. Dan biasanya yang di sampingnya yang suruh nyobain. Berarti temannya. Begitupun sebaliknya, seseorang yang berteman dengan teman yang buruk, perumpamaannya seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Dia tidak ikut memandai besinya, tapi dia akan kecipratan daripada pandaian besi itu. Setidaknya dia mendengar daripada pandaian besi yang dibuat oleh seorang pandai besi itu. Maka hati-hati ketika kita memilih teman, hati-hati ketika kita memilih lingkungan, karena teman atau lingkungan itu bisa merubah keadaan kita. Maka oleh karena itu, carilah teman yang baik, carilah sahabat yang baik, carilah lingkungan yang baik, yang saat bersamanya ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu pernah memberikan nasihat kepada kita. Ada 3 ciri teman yang baik. Ada berapa? 3 ciri teman yang baik. Kalau bunda sudah menemukan 3 ciri ini, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau sudah menemukannya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Tapi kalau belum bisa menemukannya, maka cari dari sekarang, sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Ahilman, apa di antara 3 ciri teman yang baik itu? Pertama, teman yang baik itu cirinya adalah dia yang saat bersamanya membuat kita makin dekat dan taat kepada Allah. Ciri teman yang baik yang pertama adalah dia yang saat bersamanya dekat dengan dirinya, gaul kemana bersama dengannya, membuat kita makin dekat dan taat kepada Allah. Itu teman yang baik. Jadi kalau ngelihat dia, bawaannya pengen jadi baik gitu. Adem, tenang, nyaman, enak lah pokoknya. Dikit-dikit ngingetin kita kepada kebaikan, dikit-dikit ngingetin kita kepada amal soleh. Itu teman yang baik tuh. Teman yang baik. Yang kedua, teman yang baik itu cirinya adalah saat dia bicara, bicaranya hanya mengingatkan kita, menasehati kita, mengajak kita, menyampaikan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan yang membuat kita dekat dengan Allah. Jadi yang keluar di lisannya itu adalah kata-kata yang baik gitu. Dikit-dikit ngajak, bun ngaji yuk, bun ikut kelas tahsin yuk, bun ikut taklim yuk, bun udah jadwal waktu sholat, kita sholat yuk gitu. Jadi kalau bicara sama dia tuh gak ada ngegosip, gak ada ngegibah, gak ada ngomongin orang lain, gak ada. Kalau ada dikit-dikit lah gitu. Setelah itu taubat lagi gitu. Jadi kalau ada teman kita yang ngajakin ngomongin orang gitu ya, dia akan bilang, "Shh, bun, ulah, engkewe." Bun, jangan. Dia memilih, kalau dia tidak bisa menenangkan temannya untuk bicarain orang lain, minimal dia menghindar. Karena dia gak mau terjerumus dalam pembicaraan ngomongin orang lain. Bun, ulah atuh, kita juga ada banyak aibnya, kita juga ada banyak dosanya. Yang membedakan hanya Allah aja tutupi dosa-dosa kita. Jadi bicaranya ngajak, jadi dikit-dikit tuh ngingetin gitu. Nah itu teman yang baik. Nah yang ketiga, ciri teman yang baik itu tentu adalah dia yang hadir bersama kita saat suka maupun duka, saat dekat maupun jauh. Ketika dekat, hadirnya menolong kita, membantu kita. Saat jauh, hadirnya mendoakan kita. Saat kita bahagia, dia bersama dengan kita. Saat kita susah, dia bersama dengan kita. Saat kita dekat dengan dirinya, dia selalu hadir membantu kita. Saat kita jauh pun, dia hadir mendoakan kita. Maka ada istilah jauh di mata, dekat di doa.
Meni apa? Itu soundtrack lagu. Gitu. Nah, jika sudah menemukan 3 ciri teman terbaik itu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau kehadiran as-sakinah, kalau kehadiran kita di majelis taklim as-sakinah bisa menghadirkan 3 hal itu, maka Ahilman dari hati yang paling dalam memohon kepada bunda sekalian, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Doakan, kuatkan, bersamai setiap langkah kehidupan kita. Karena mohon maaf, mendapatkan teman yang baik itu susah daripada mendapatkan teman yang kurang baik atau yang tidak baik. Lebih baik punya teman baik, jumlahnya sedikit gak masalah, dibandingkan kita punya teman yang banyak, tapi teman yang banyak itu tidak satu pun di antara mereka yang membuat kita makin dekat dan taat kepada Allah. Maka jangan mudah memutuskan silaturahim dengan teman-teman yang soleh. Jangan mudah melepaskan diri dari komunitas yang soleh. Jangan mudah melepaskan diri dari satu perkumpulan yang baik, karena kita tidak punya kepastian apakah akan mendapatkan lagi atau tidak gitu loh. Tapi kan Ustadz, saya ada di sana malah banyakkan sakit hati misalnya. Saya ada di sana malah banyakkan nggak enaknya dan segala macam. Boleh jadi bukan kesalahan orang lainnya atau bukan kesalahan temannya, tapi kesalahan kitanya. Makanya kalau kita berteman dengan teman yang baik itu harus banyak ngalah, harus nurunin ego, harus nurunin sesuatu yang barangkali membuat kita muncul nafsu-nafsu yang kurang baik gitu. Karena mau tidak mau, perhatikan, ada satu ayat dalam Al-Quran di surat Az-Zukhruf ayat 67, ya. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Akan ada satu hari ketika nanti hari kiamat di akhirat, teman akrab, teman yang dekat, yang biasa bareng di dunia itu, mereka akan menjadi aduun, mereka akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bersahabat, kecuali mereka yang berteman, kecuali mereka yang bersama al-muttaqin, dalam ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang bunda punya banyak teman, bunda punya banyak sahabat, bunda punya banyak lingkungan, tapi di antara sahabat, teman, lingkungan itu tidak membuat bunda makin dekat dengan Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nanti mereka jadi musuh. Mereka jadi musuh. Maka oleh karena itu, kalau kita berteman dengan siapapun, optimalkan, maksimalkan, setidaknya kita bisa menjadi perantara kebaikan untuk dirinya. Misal, dia bukan orang baik, dia belum baik, berteman dengan kita. Kalau kita kuat, ilmunya ada, kita yakin, maka kehadiran kita harus menjadi energi penyemangat untuk dirinya agar menjadi baik dalam kehidupan. Dan bunda jangan pernah menyerah kalau ngajak orang lain. Bunda jangan pernah berhenti kalau ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain, karena kita nggak pernah tahu di titik kapan orang yang kita ajak itu akan mendapatkan kebaikan. Boleh jadi hari ini diajak baik belum, hari ini bunda menyampaikan belum mau, tapi kita nggak pernah tahu. Karena ingat ya, tugas kita hanyalah menyampaikan, mengajak, menasehati, mengingatkan, mempengaruhi. Tapi merubah orang lain bukan tugas kita. Tugas siapa? Allah dan kemauan dirinya sendiri. Yang bikin kita jadi capek adalah saat kita mengambil hak prerogatifnya Allah untuk merubah orang lain. Seakan-akan orang itu berubah gara-gara kita. Belum tentu dan bukan karena kita sesungguhnya. Jadi tugas kita apa? Ya sampaikan saja kebaikan. Jadilah orang baik. Teruslah berteman dengan orang-orang baik. Kalau bunda sudah punya banyak teman baik, ajak lagi satu, ajak lagi satu, ajak lagi satu, terus. Dan apa pahalanya? Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan,
sampai ada orang yang berbuat baik karena ajakan kebaikan yang kita ajak, maka bunda yang mengajak kebaikan itu mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang berbuat baik karena ajakan kebaikan kita. Masya Allah. Jadi kalau sekarang bunda ngaji nih, bikin story, contoh bikin story bikin story itu jangan hanya ingin di like, jangan ingin di mention, jangan Ida ngaji ya Allah, jangan. Itu mah terpenting bunda, terpenting bunda disebut ngaji kubatur, terpenting orang lain mention kita kalau kita ngaji, itu penting. Kalau bunda sekarang ambil story, ada kebaikan di situ, bunda share, bunda nggak usah lihat yang like berapa, ya nggak usah. Yang komen berapa, ya nggak usah. Kalau sejam nggak ada yang komen, jangan mikir, jangan nanya nggak ada yang komen, apa ada yang kurang gitu dengan jilbab aku gitu, jangan. Itu mah serahin aja, itu mah udah ngalir aja gitu. Bunda mikirnya, ya Allah, kalau aku update status, bikin story, ada kebaikan di situ, barangkali ada orang yang baca status saya, kemudian dia jadi termotivasi. Ya Allah, Ida ngaji, coba mana aku nggak ngaji gitu. Teh sesuatu yang Masya Allah. Kemudian pekan depan terbersit orang yang baca story itu, terbersit ingin ngaji, termotivasi ingin ngaji, gara-gara baca storynya Ida. Maka saat dia ngaji nih, maka saat dia membuat kebaikan, dia dapat pahalanya, Makanya bunda yang dirahmati Allah, di awal pertemuan ini Ahilman ingin ngajak kepada bunda ya, untuk untuk terus jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah berhenti berteman dengan orang-orang baik, dan jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di titik mana Allah akan mengakhirkan kehidupan kita. Makanya di antara nasihat yang paling indah dalam kehidupan kita itu adalah nasihat tentang zikrul maut ya, mengingatkan kematian. Kalau bunda lagi futur, kalau bunda lagi lemah, lagi down, kemudian bunda ingin bangkit lagi, menemukan titik cahaya dari keterpurukan kita, ingat kematian. Kalau bunda rajin tahajud misalnya, kemudian down, bunda ingat ketika bangun di sepertiga malam, buru-buru ambil air wudu, karena kita nggak pernah tahu, boleh jadi itu kesempatan tahajud terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang bunda diberikan kesempatan belajar tahsin, belajar Al-Quran, bunda ngerasa, Ustadz gimana ya, aku tidak udah tua atuh, malu manya ngeskolot kia latihan tahsin, asa jadi budak nu kamari Ustadz, kumahanya Ustadz, malu Ustadz dan segala macamnya. Bunda jangan malu bun, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Catat status tuh, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena bacaan Quran kita itu menentukan level kita nanti di surga bunda, menentukan syafaat kita nanti, pertolongan kita nanti di surga, dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena bacaan Al-Quran kita itulah akan menjadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Makanya bunda jangan malu, jangan takut, jangan kemudian gara-gara digenggerehkeun ku batur. Tahu digenggerehkeun? Maknya muskolot belajar ngaji, tenan naon. Terus naon masalahna? Ngongkosan itu, mayar ge itu. Bener tuh kira-kira? Udah we bunda set berangkat ngaji, naik motor. Bun kemana? Ini mau ikutkan kelas tahsin. Bun, ayeuna mah lain mikiran kelas tahsin, tak ikatan cinta. Episode sabaraha coba. Ya Allah bun, ya Allah bunda,
Kalau ada orang yang ngegenggerehkeun, kalau ada orang yang ngetawain kita, kalau ada orang yang ngebully kita, jangan didengar. Jangan didengar, jangan kemudian sih, tapi tenan naon kan kayak bejakannya ke akunya. Udah berapa episode Ikatan Cinta teh? Atau pun nggak apa-apa, digenggerehkeun, diketawain, dicemooh, nggak masalah. Karena pada akhirnya yang akan bertanggung jawab dengan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Betul tidak? Sebelum terlambat, sebelum Bunda diakhirkan dalam kehidupan dunia ini, maka istilah kehidupan dunia ini dengan kebaikan terus. Jangan pernah berhenti berbuat baik, agar kemudian saat nanti kita panen, hasilnya kebaikan. Kan dunia ini tempat nanam, akhirat tempat panen. Kalau Bunda ingin dapat panen yang baik, nanam kudu yang baik. Kalau Bunda sekarang lagi nanam, ya selama hidup di dunia, maka hadirkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ya, Bunda semua diistiqomahkan oleh Allah ya. Kalau Bunda lagi down, ingat apa? Ingat kematian. Kalau Bunda lagi futur, lagi ngerasa lelah, lagi ngerasa capek, lagi ngerasa aduh ya Allah meni haroream kieu berangkat ngaji teh ya Allah, langsung ingat ya Allah sieun kaburu maut udah berangkat. Bunda, kalau Bunda berangkat ke taklim, berangkat ngaji, belajar menuntut ilmu, Allahu Akbar, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmunya Allah, kemudian nanti dia pulang ke rumahnya, maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Disebutkan dalam keterangan lain, kalau ada seseorang yang barangkali dia pernah banyak berbuat dosa dalam kehidupannya, kemudian dia berangkat ke taklim, tapi di perjalanan kemudian ajal menjemputnya. Bayangkan Bunda, kalau Bunda punya banyak dosa, punya banyak masa lalu, kemudian Bunda ingin merubah jadi orang baik, kemudian Bunda belajar, dan qadarullah di perjalanan Bunda diwafatkan oleh Allah, maka saat Bunda melangkah berjalan ke tempat majelis ilmu itu, maka dosa-dosa Bunda digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Tapi ulah ngahajakeun. Udah yang maut di jalan nabrakun jeger. Salah. Cek ahilman oke, pokoknya orang kudu kecelakaan di jalan beh maut gitu kan. Jangan, bukan itu. Jadi salah tafsir kan, jangan. Tapi yang berjuang, yang lelah, makanya di antara lelah yang disukai Allah itu salah satunya adalah lelah dalam menuntut ilmu. Di antara lelah, kan ada 8 lelah yang nanti kita bahas. 8 lelah yang disukai oleh Allah. Salah satunya adalah lelah dalam menuntut ilmu. Kalau Bunda capek, Bunda lelah nuntut ilmu, maka makin besar pahalanya. Idzamul jazai ma'a idzamil balai. Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian, tergantung besarnya perjuangan. Kalau Bunda belajar tahsin dengan Ustazah Wiwin, kemudian di antara kelas itu barangkali ada yang sulit membacanya, jangan minder sama yang cepat, karena boleh jadi antum yang lama belajarnya, Allah siapkan pahala lebih besar daripada yang cepat belajarnya. Boleh jadi. Misalnya yang lain nih cepat belajarnya, Bunda lama baca bibi wah lala lila gitu, saking aduh ya Allah. Bunda ya, Bunda, ada yang begitu nggak di sini? Yang mana orangnya? Lama gitu, jadi kan Bunda teh dapat pahala banyak. Satu, pahala makin banyak baca, bener nggak? Kalau kita lancar kan langsung ya, lancar, skip, lewat, bener nggak? Tapi kalau lama, satu, tahu Bunda pahalanya apa? Satu, pahala makin lama membaca, ya kan? 2, makin sabar untuk kemudian terus membaca. Dan yang paling luar biasa, Bunda dapat pahala ketika teman-teman lain ngagenggeureukeun. Saat teman-teman lain teh ngecengin kita gitu, ngeledekin kita, dan Bunda sabar.
Kan biasa kayak gitunya. Yang lain pada ngomongkan si Cida malilah aja. Jadi cece naon kita mah sejam teh beak ku Cida sorangan sebel orang mah. Bunda teh dia ya, bunda teh sadar saat bunda belajar ngaji, belajarnya lama, ada yang ngeledekin bunda, bunda teh sadar ada yang ngomongin bunda, tapi bunda teh sabar, tenang, ridho diomongin, tapi pahalanya banyak. Jadi kalem we. Di sini begini apa enggak? Ya Allah. Ece, kita mah belajar tahsin teh buang-buang waktunya. Kumaha gitu, da sajam teh beak ku Cida we, sorangan gitu teh naon da? Aku mah belajar cuma 1 menit lewat. Coba bayangkan nih, Cida mah 40 menit kok sorangan coba. Baik lama-lama tuh keheul urang teh. Tah, puntennya, punten. Nu jadi Cida mikir. Aduh ya Allah. Punten ya yang jadi Cida ini pada Ahilman memang biasa begitu ya. Jadi kalau yang pertama ikut kajian sama Ahilman pasti naon Cida siapa sih gitu ya. Kan biasa kita mahnya sampai pada akhirnya bunda akan tahu siapa Cida yang sebenarnya. Kenapa sih Ahilman tuh ngomong Cida wae? Ada memori apa sih dengan Cida gitu? Gitu bunda. Masya Allah. Aduh, ini teh apa sih tema judul kita sih jadi kemana-mana? Masya Allah. Ya, itulah bunda ya. Jadi yang lama ngaji sama Ahilman juga kalau motivasiin ke anak-anak hafiz, anak-anak tahfiz ya. Kalau mereka lagi belajar tahfiz misalnya, Ustadz kenapa ya aku tuh lama banget ngapalinnya gitu. Saya bilang boleh jadi Allah sedang menitipkan pahala yang jauh lebih besar untuk antum yang lama ngapalnya dibanding yang cepat. Oh gitu ya Ustadz, tapi kalilaan get keterlaluan atuh. Kudu ayat targetnya gitu. Makanya ada guru, ada pembimbingnya. Dan bunda nih yang belajar ya, yang belajar jangan pernah ada sedikit pun di hati kebencian kepada guru kita. Sebel, jengkel itu nggak boleh. Khawatir ilmunya tidak dapat, ilmunya tidak berkah. Makanya kalau bunda lagi ada ngegerentes kesel gitu, sebel, jengkel, itu ya, diulangi wae, nggak boleh jengkel. Justru harusnya makin sayang sama guru yang cerewet, makin sayang sama guru yang belum benar, teruskan, belum benar, perbaiki, tanda dia sayang sama kita. Jangan sedikit pun ada rasa jengkel dan sebel sama guru kita. Salah wae orang teh. Salah wae. Suka mual ngaji. Sok. Kan ini makan manusiawinya. Kadang kan bunda punten. Kan biasanya kalau kita belajar tahsin itu kan pakai halako gitu ya. Bunda dites, yang lain nggak dengerin kan. Sebagai manusia biasa kan kita teh pasti ada gengsinya, bener nggak? Kalau salah terus kan juga kadang-kadang kita malu kan. Ujungnya kita tuh nyalahin siapa coba? Nyalahin gurunya, padahal yang salah siapa? Salah kita. Bunda teh belajar ngaji nih, gantian. Cetuti baca. Cebeti baca. Lancar. Bunda yang nggak lancar dari awal aja udah nggak gerenteng. Ngaji mah ngaji we atuh, ulah dites segala lah, kieu mah da apa, lalu mempermalukan diri sendiri kieu mah. Bunda belum kebagian, tapi udah tahu bunda tuh udah deg-degan. Pas kebagian bunda salah terus, salah. Ulangi. Kesel kan, makin kesel. Ustaz ya, ngeswe lah kieu mah.
Nggak boleh bun, nggak boleh. Makin sayangnya seorang guru, makin besarnya perhatian. Dan memang wajar bunda. Biasanya kalau lagi belajar, guru itu, ini kan Ahilman juga gini-gini juga dosen. Gini-gini juga dosen emak-emak. Kalau pas lagi talim di masjid ya, kalau di kampus dosennya mahasiswa. Makanya kalau Ahilman tuh kalau lagi mau nge-refreshing gitu ya, ngajar di kampus. Kalau lagi bahagia ngajar emak-emak. Jadi kalau sampai mana tadi tuh pohodanya? Oh iya, biasanya guru itu bunda, ini yang Ahilman pengalaman ya. Biasanya guru itu sangat kenal dengan 3 jenis murid katanya. 1, murid yang paling cerdas, paling pintar, pasti kenal. Biasanya jadi apa? Andalan. Kalau guru lagi ngajar, kemudian dia agak kesulitan, coba belajar sedikit sama ini gitu, ya enggak? Lain. Nah, yang kedua, biasanya guru itu kenal sama murid yang paling aktif. Lagi ngajar tiba-tiba batuk. Contoh batuk ya, gurunya lagi ngajar batuk. Ustaz, saya ambilin minum ya. Nah, itu kenal. Makanya Ustaz kenal sama jamaah yang biasa ngasih bolu, kenal ya. Yang biasa ngasih kue lapis talas, kenal gitu ya, kenal. Kalau lebaran ada parcel dikirim sama siapa, pasti kenal ya. Ini mah bukan permintaan tapinya kode lah gitu ya. Yang paling aktif. Misalnya mau minum, airnya mulai habis gitu ya, Ustadz aku ambilin, kenal. Lagi nulis di papan tulis, kemudian spidolnya habis, Ustadz saya ambilin, kenal. Pasti kenal. Yang mau nanya, ngacung, kenal. Yang paling beda pokoknya, paling beda. Kalau ngaji pasti yang nyari yang paling deket tembok, nyender, kenal pasti. Pokoknya mah Ustadz mah apal we. Lamun ngaji nyender ke tembok pasti loba masalah, pasti ya teman. Pasti. Kenapa Ahilman? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Makanya sampai ke pengajian teh nyari sandaran tembok kan gitu. Nah, yang ketiga ya. Biasanya guru itu kenal sama murid yang agak kesulitan untuk belajar ya. Saya nggak mau nyebut belegugnya, nggak mau. Saya nggak mau bilang begitu. Agak kesulitan untuk belajar. Makanya gini bunda, kalau bunda merasa kesulitan untuk belajar, berarti diperhatiin sama guru, nggak apa-apa. Tapi ulah cari perhatian. Tuh bisa we terus, biar diperhatikan. Jangan. Ya mudah-mudahan belajar tahsin udah berapa pertemuan? Yang kelas baru berapa pertemuan? 2 bulan. Gimana, seneng nggak kira-kira? Seneng nggak? Enggak. Oh seneng tapi ngejawabnya sih kadang ngamak gitu. Apakah ada tuntutan dari Ustazah Wiwin gitu ya? Seneng. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Bunda, Masya Allah. Itu nasihat dari Ahilman. Pertama, semangat. Mudah-mudahan belajar tahsinnya makin Allah berkahi ya. Allah ridho. Setiap kesulitan yang kita dapatkan lagi belajar itu, anggap aja sebagai pahala yang besar dari Allah ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai, berapa pertemuan biasanya teh? 1 semester, nanti kita ada tasyakuran, nanti kita bisa ketemu lagi, nanti sekaligus juga ada penghargaan gitu ya. Ya pelan-pelan kita belajar. Ahilman itu ingin sekali, berharap sekali awal dari peradaban yang baik itu bermula dari kualitas perempuannya, khususnya ibu di rumahnya. Jika sebuah bangsa ingin besar, maka mulai perhatikanlah perempuannya. Mulai perhatikan bagaimana perempuan itu beraktivitas dalam kehidupannya. Makanya di antara wasiat yang pernah Nabi sampaikan, di antaranya apa? An-nisa ittaqun nisa. Wanita, jaga kaum wanita.
Gitu, jaga kaum wanita. Jaga kaum wanita. Karena seseorang bisa sukses, bisa berhasil biasanya karena di sampingnya, di belakangnya ada sosok perempuan, sosok wanita. Tapi na'udzubillahi min dzalik, seseorang juga bisa jatuh, seseorang bisa tergelincir, seseorang juga bisa melakukan sesuatu yang salah dalam hidupnya. Boleh jadi faktornya karena perempuan, karena wanita. Terutama mungkin untuk laki-laki dalam hal ini. Ini juga nasihat untuk ahilman gitu. Doakannya, doain biar nggak tergelincir ya. Doain apa cina? Doain biar nggak tergelincir ya, biar nggak hilaf melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Untungnya ahilman teh gaulnya sama nenek-nenek kini ya, jadi aman lah gitu, nggak terlalu riskan lah insyaallah ya. Mudah-mudahan gitulah. Pokoknya doakan, saling nguatin. Bunda juga sama, saat jadi perempuan tuh harus menjadi perempuan yang memang bisa menjaga peradaban sebuah bangsa gitu. Saat Bunda menjadi seorang perempuan belum menikah, jadilah perempuan yang baik ya. Jadilah perempuan yang mau belajar agama dengan baik, menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga aurat kita gitu. Saat Bunda nanti menikah, saat menjadi seorang istri, belajarlah menjadi istri yang dicintai oleh suaminya. Disebutkan dalam hadis ada 3 ciri istri yang baik itu kan ya. 1, ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan mata suaminya. Bunda kalau dandan, kalau berpenampilan cantik, harus menjadi paling cantik di depan suaminya, bukan depan suami orang lain. Pas di rumah harus punya waktu-waktu khusus yang membuat pandangan suami menjadi lebih bahagia ketika melihat kita. Karena itu ciri istri yang baik. Halo, jelas nggak? Yang di rumahnya pakai daster bolong wae, cobalah evaluasi ya. Tapi kalau suami aku senangnya gitu gimana Ustaz? Ya nggak masalah. Catatan suaminya senang, suaminya suka. Makanya kalau di rumah tangga nanya sama suami, sayang, kamu itu sukanya aku pakai baju apa? Nah, kalau jawabannya, aku mah suka kamu teh pakai baju ini, daster ini, yang warna ini, jenisnya begini. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Itu pahala Bunda, pahala. Yang kedua, ciri istri yang baik itu adalah saat diperintah oleh suaminya, dia taat selama suaminya memerintahkan yang baik-baik, yang tidak melanggar syariat, maka Bunda ikutin perintahnya, taat patuh kepada suami. Jadi seorang istri itu pahalanya luar biasa. Wajar capek karena pahalanya luar biasa. Capek nggak jadi istri? Nah tuh mau jadi istri. Kok darullah, ini asa penyesal gitu. Jadi istri itu pahalanya besar Bunda, besar. Makanya ada yang bilang katanya, Ustadz, istri itu jam kerjanya dari terbit matahari sampai terbenam mata suami ya, panjang gitu. Nggak apa-apa Bunda, karena pahalanya besar. Yang ketiga, istri yang baik adalah istri yang tidak menyelisihi suaminya, baik dari hartanya dan juga kehormatannya. Bunda pandai jaga aib suami, Bunda pandai jaga kehormatan suami. Suami kita kurang, suami kita banyak kekelemahannya, tapi jangan diumbar di sosial media, jangan diumbar kepada orang lain. Tetap keep di kita. Suami kita barangkali kurang ngasih nafkahnya, jangan diumbar ke orang lain, di keep di kita. Karena ingat, suami itu adalah kehormatan bagi kita, dan kita adalah bajunya bagi suami. Sehingga kita harus menjaga itu semua. Terima apa yang suami berikan. Barangkali suami sudah memberikan yang terbaik dalam kacamata dia. Tapi Ustadz, manya kieu-kieu wae suami teh. Di awal nikah 1 juta we nepi ka ayeuna. Bunda, kalau suami belum mencukupi apa yang kita butuhkan, itu kembali kepada suami. Tapi sikap menerima itu menjadi kebaikan untuk kita. Saya ulang ya, kalau suami kurang ngasih nafkah ke kita, itu urusan suami kita dengan Allah.
Tapi urusan kita apa? Nerima. Urusan kita apa? Ridho dengan apa yang suami kita berikan. Boleh jadi secara dunia mungkin kurang, tapi bunda disiapkan pahala yang berlipat ganda karena ridho, karena nerima dari apa yang suami diberikan kepada kita. Ustadz, tapi kan harus setimpal dong. Maknya aku begini, suami aku. Nggak ada urusan itu bunda. Setimpal tuh urusan dunia, tapi urusan akhirat Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Contoh misalnya, bunda kalau keluar rumah harus izin sama suami, setuju nggak? Betul tidak? Suami kalau keluar rumah nggak harus izin sama bunda. Tuh kan, nggak mau Ustadz. Tapi ini syariat kan? Boleh nggak suami keluar rumah nggak izin sama bunda? Boleh nggak? Boleh. Tapi kan nggak adil Ustadz. Misalnya gitu bunda jawabnya. Kok bunda jawabannya begitu? Kok kan nggak adil, masa aku keluar rumah harus izin, suami aku keluar rumah nggak harus izin? Memang aturan syariatnya begitu. Seorang suami boleh nggak izin kepada istrinya, tapi istri harus izin kepada suaminya. Karena kenapa? Sisi lain yang harus bunda ketahui adalah kalau seorang istri berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka suaminya ikut menanggung dosanya. Tapi kalau suami berbuat dosa, istri nggak nanggung dosanya. Adil nggak? Adil nggak? Sok, masih ada nggak yang nuntut, yang ngasih tuntutan? Ustaz, kenapa aku harus izin? Suami aku nggak harus izin kalau keluar rumah. Karena jadi suami itu berat tanggung jawabnya. Berat. Ustaz, gimana kalau suami udah ngingetin sama istrinya tapi istrinya nggak mau? Itu lain lagi. Tapi kalau bunda berbuat dosa, berbuat maksiat, dan suami nggak ngingetin bunda, dosanya sama, dapat dosanya. Makanya jadi suami itu tanggung jawabnya berat. Berat. Makanya bunda ulah nyusahin suami. Kurma berat tanggung jawabna. Ditambah deui ku bunda masalahna. Ya Allah, bunda teh meuni tega-tega teuing. Coba tatap atuh suami teh. Karunya. Suami mah bebannya nggak sampai di dunia saja, sampai di akhirat. Makanya ini penting ya para ayah, para suami, nasihati istrimu, bimbing istrimu, jaga istrimu. Kalau istrimu nggak nurut, itu biarkan menjadi urusannya dengan Allah. Tapi tugasmu adalah nasehatin, ngebimbing istri, tentu dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Begitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jika dia berdebat, jika dia membangkang, ahsan, kita hadirkan cara-cara yang terbaik untuk menghadapinya. Tuh. Jadi sebenarnya yang harus ikut banyak ngaji teh istri atau laki-laki sebenarnya? Istri atau suami sebenarnya? Suami istri. Makanya kalau bunda habis ngaji teh, ilmunya dicatat, di-share sama suami. Jelas tidak? Sok itu enggak kira-kira kita? Bunda kalau habis ngaji nih, dapat catatan, dapat ilmu, di-share sama suami. Pas mau tidur, ngobrol. Ayah, ya apa? Tadi bunda ikut ngaji. Sama siapa? Sama Ahilman. Naon materinya? Materina teh, ayah kudu jadi suami yang baik. Bunda mah kadang-kadang menyampaikan mana yang menguntungkan bagi kita. Yang merugikan mah nggak mau. Sing jelas bunda. Karena Ustadz Hilman sekarang jadi tersangka nih. Tersangka apa? Ustadz Hilman mah ustadznya ibu-ibu cenah. Pro-nya ke ibu-ibu, padahal kan enggak. Nusalah adalah yang motong video pas bagian menguntungkan ibu-ibu saja. Tapi yang menguntungkan bapak-bapak mah kadang-kadang nggak dipotong sama bunda teh. Ya halus ya materinya ya. Ngobrol sama suami. Karena Ahilman sering menemukan ada seorang istri yang ngaji, tapi habis ngaji teh malah jadi sombong sama suaminya, malah jadi merasa paling benar depan suaminya. Bunda tadi ngaji, naon materina, sok hayang apalah, da percuma si ayah diterangkan ke mau ngerti-ngerti ku aku. Jangan begitu. Ada nggak yang begitu di sini nih?
Kalau bunda habis ngaji ditanya sama si ayah, Bu, habis ngaji apa materinya? Nggak salah ulah bananya dah percuma dah diterangkan kayak mau ngerti. Dah kamu mah sama aku beda IQ-nya. Kamu mah ya di bawah lah. Mau ngerti kamu mah tetap nggak akan mengerti apa yang aku sampaikan. Nauzubillah. Yang paling kesal, mohon maafnya, paling sebel adalah istrinya ngaji ke Ustadz A, suaminya ngaji ke Ustadz B, sampai di rumah debat. Padahal kan ngaji, dua-duanya ngaji, tapi di rumah berdebat. Bahkan mohon maaf, ada yang bercerai gara-gara itu. Yang benar saya, kata Ustadz saya, iyo piring jeger, enggak iyo jeger. Ayah sari di luar, mama keluar si imah. Padahal dua-duanya ngaji, dua-duanya belajar agama. Berarti gimana Ahilman? Berarti kalau kita ngaji sudah punya ilmu, komunikasikan. Beda wajar bunda, pasti beda tuh. Apalagi urusan fikih. Tata di dalam ibadah kita pasti ada yang berbeda. Ayo sholat subuhnya pakai kunut, ada nggak? Ada yang sholat subuhnya nggak pakai kunut, ada. Enggak, dua-duanya kan ada dalilnya. Betul apa enggak? Yang salah yang mana? Yang salah yang nggak sholat subuh. Makanya kita tidak boleh berbeda pada yang sifatnya usul, pada yang sifatnya fondasi, nggak boleh beda. Tapi yang sifatnya furu itu boleh berbeda dan pasti berbeda. Jelas kira-kira? Apalagi sama suami. Ya Allah, makanya gara-gara berdebat seetik-etik aja meni masya Allah, meni panjang teh ya Allah. Lebih ke dendam. Nggak mau aku menyapa kamu akui dulu kalau aku benar. Cek suaminya, enggak, aku yang benar. Nggak sih menitong ngaji gitu mah. Kan ngaji itu biar kita makin taat, makin patuh sama kebaikan-kebaikan, makin lembut hatinya gitu. Ya jelas nggak? Jelas. Itulah, ini banyak pendahuluannya, kita materinya belum masuk ini teh. Ya Allah. Yuk langsung bunda, kita akan bahas tentang penyebab hati mudah kecewa dan menderita. Ada yang sekarang kecewa hatinya? Ada yang sedang menderita hari ini? Nggak usah jujur bunda, karena kelihatan dari wajahnya nih kan. Wajah-wajah kecewa dan menderita semua ini Maya. Satu, ini alasan ya mengapa hati mudah kecewa dan menderita. Satu, terlalu berharap kepada selain Allah. Terlalu apa? Terlalu berharap kepada selain Allah. Berarti kepada siapa? Kepada manusia. Kepada urusan-urusan yang ada di dunia ini. Kalau bunda sudah terlalu berharap kepada selain Allah, siap-siap, pasti kita akan dibuat kecewa dan menderita saat apa yang kita harapkan itu tak sesuai dengan kemauan kita. Bunda berumah tangga berharap terlalu kepada suami, siap-siap kecewa ketika suami melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan atau kita harapkan. Bunda punya bisnis, punya usaha, terlalu berharap kepada ikhtiar dari bisnis usaha kita, siap-siap kecewa. Saat apa? Saat bisnis kita tak mendapatkan keuntungan. Tanyakan ke hati. Kalau ada yang kecewa, ada yang menderita, pasti penyebabnya terlalu berharap kepada selain Allah. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 24. Surat apa? At-Taubah ayat 24. Di ayat ini Allah menyampaikan kepada kita beberapa hal yang seringkali menjadi andalan, yang seringkali kita harapkan bahkan mengalahkan Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah 24 ya, 3 kali dapat piring gratis itu namanya. Surat Al-Baqarah ayat 24. Kata Allah Subhanahu At-Taubah, berarti memperhatikan ya, sengaja memangnya. Surat At-Taubah ayat 24.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, in kana abaukum, jika adalah bapak-bapak kamu sekalian. Boleh juga kita artikan jika orang tua kamu sekalian. Wa abnaukum, dan anak-anak kamu sekalian, keturunan kamu sekalian. Wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu sekalian. Wa azwajukum, dan pasangan hidup kamu sekalian. Wa ashiratukum, dan keluarga kamu sekalian. Wa amwalun iqtarabtumuha, dan harta benda yang kalian usahakan. Wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian menyukainya. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadi fi sabilihi, dan jihad di jalannya Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka kalian tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kalau bunda sudah terlalu berharap kepada selain Allah, baik itu yang sifatnya manusia, baik itu yang sifatnya harta benda, baik itu yang sifatnya perniagaan, baik itu yang sifatnya apapun yang kita cintai selain Allah, maka siap-siap kita akan dibuat kecewa dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab hati mudah kecewa dan menderita adalah terlalu merasa memiliki terhadap apa yang dititipi. Terlalu merasa memiliki terhadap apa yang dititipi. Bunda bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 284. Di ayat ini Allah sampaikan kepada kita bahwa surat Al-Baqarah ayat 284. Ya. Dalam ayat ini Allah sampaikan bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri atau hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah akan memperhitungkan bagi kalian dengannya. Fayaghfiru liman yasha, maka dialah Allah mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu yang maha kuasa. Bunda, apapun yang ada dalam kehidupan dunia ini, semua kepunyaan Allah, semua kepemilikannya Allah, dan kita hanya dititipi saja oleh Allah. Bahkan diri kita pun punya Allah. Apa yang bunda miliki dalam kehidupan? Nggak ada. Yakin nggak? Yakin nggak? Terus kenapa bunda sering merasa kecewa, sering merasa gelisah? Karena bunda merasa memiliki dari apa yang seharusnya hanya sekedar titipan saja dari Allah. Suami kita milik siapa? Milik Allah. Berarti kita cuman apa? Dititipi. Jadi kalau bunda kehilangan suami gimana? Halo. Bunda punya suami, bunda kehilangan suami bunda, baik kehilangannya mungkin wafat suami kita, atau barangkali mohon maaf kita harus berpisah dengan suami kita. Bunda tidak akan stres, tidak akan gelisah. Kenapa? Karena sementara ini hanya dititipi saja oleh Allah. Berarti mumpung bunda masih dipercaya untuk mendapatkan titipan yang namanya suami itu, maka jaga titipan itu.
Jelas? Jangan menyimpan suami di hati kita. Kenapa coba? Nyeri hati. Nyeri hati. Tapi simpan suami di mana? Bukan. Simpanlah suami di buku nikah dah. Memang kita dituliskan takdirnya jodoh dengan suami kita. Dah. Tempatkan di situ. Bunda punya mobil, jangan disimpan di hati mobil teh. Di mana tempatnya? Di garasi. Kenapa jangan nyimpan mobil di hati? Teu cukup Bunda. Kumaha mobil segede alaihim gitu disimpan di sini, nggak cukup. Begitupun juga para suami, jangan simpan istri di hati kita. Beratlah. Keur berat kieu badan gedenya, berat teh. Lepaskeun, simpan di buku nikah. Terus gimana Ustadz? Kita nggak boleh jaga. Justru semakin kita mencintai apa yang dititipkan oleh Allah, semakin kita menjaga titipan itu dengan baik. Seorang suami kalau paham jika istrinya adalah titipan bagi dirinya, maka dia akan melindungi, menjaga istrinya untuk tidak berbuat buruk dalam kehidupannya. Dia ingin istrinya terjaga auratnya. Kenapa? Aku nggak mau. Ini titipan dari Allah. Sebelum nanti yang namanya titipan pasti diambil lagi sama yang nitipin sama kita. Dan saat diambil titipannya, yang nitipin nanya sama kita, selama dititipin kamu ngapain aja dengan titipan aku? Ada yang ngerusak? Ada nggak? Kalau ngerusak, kesel nggak? Sebel nggak? Marah nggak? Marah. Alhamdulillah, terima kasih sudah nitipin sama saya. Aku sudah jaga, aku bimbing, aku benar-benar rawat dengan baik, dapat pahala. Seneng. Makin kita paham, dititipinnya makin bener cara ngejaga titipan, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Itulah konsep syukur. Jadi konsep syukur itu dalam ayat Quran disebutkan, jika engkau bersyukur dengan nikmatku maka aku akan tambahkan. Maksudnya apa? Engkau jaga apa yang Allah sudah berikan kepadamu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan amanah yang besar kalau kamu tidak mampu menjaga amanah yang kecil. Kamu tidak akan ditambah nikmat yang lebih besar kalau kamu belum bisa menjaga, belum bisa amanah dengan nikmat yang kecil yang Allah berikan. Bunda, kalau ingin makin tiap hari nambah rasa cinta kita kepada suami, maka saat suami dititipkan kepada kita, jaga suami kita, berikan yang terbaik untuk suami kita. Tapi itu semata-mata sebagai bukti kita menunjukkan ikhtiar terbaik kita kepada yang nitipin suami kita ke kita, yaitu kepada siapa? Allah. Bunda teh ngelayanin suami bukan karena ingin dipuji sama suami, bukan. Karena Bunda tahu ini kewajiban kita di hadapan Allah, sehingga Bunda akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Bunda merasa dititipi sama Allah. Khawatir apa yang sekarang dititipi diambil sama Allah. Kalau udah diambil sama Allah, nangis nggak? Sedih nggak? Yang disalahin siapa? Suami. Kamu mah bener ya, nggak tahu diri. Aku teh kurang cantik apa tuh buat kamu teh? Mungkin ngangkatin kita. Boleh jadi yang salah teh bukan suami kita, tapi kita belum mampu menjaga titipan itu. Sama, jadi suami juga kudu nyadar diri gitu. Kalau sudah ada seseorang yang menjaga kita, ngapain mencari yang di luar sana? Betul, cuma sakit. Betul. Ya udah. Kan sebenarnya yang membuat hidup kita itu susah, menderita karena kita nggak merasa pernah cukup dengan apa yang Allah berikan, dan kita juga ngerasa bahwa kita seakan-akan nggak dititipi padahal sedang dititipi saja gitu loh. Jadi gimana Ahilman? Ya sama-sama sadar aja gitu loh kalau kita semua sedang dititipi saja dalam kehidupan ini. Kalau kehilangan, ya sakit hati. Kalau kemudian Bunda merasa ditinggalkan, gak akan kecewa, gak akan menderita, karena cuman dititipi. Maka rumusnya adalah, jika Bunda tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki.
Catat status hari kedua itu tadi ya. Jika kita tidak ingin pernah merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Karena sesuatu yang sudah melekat, kalau kita lepas, beratnya luar biasa. Bener gak? Seperti bunda nempel perangko tuh. Nempel perangko di amplop itu. Kalau bunda mau lepas itu perangkonya, susah gak kira-kira? Susah. Ujungnya apa yang terjadi? Robek. Kalau bunda sudah melekatkan apa yang dititipi menjadi seolah-olah itu yang kita miliki, saat kita kehilangan itu semua, kita akan tersobek-sobek dengan keadaan itu. Apapun itu. Popularitas, ketenaran, terus pujian-pujian semualah. Kita tuh gak berhak mendapatkan itu. Karena yang berhak punya segalanya adalah Allah. Yang ketiga, yang membuat hati mudah kecewa dan menderita adalah karena jauh dari pertolongan Allah. Jauh dari pertolongan Allah. Kalau bunda sedang punya masalah, biasanya yang kita kejar adalah pertolongan dari manusia. Itu salah bunda. Kalau bunda sedang punya masalah, yang perlu bunda lakukan pertama kali adalah memohon pertolongan Allah, agar kemudian Allah pun mengarahkan kepada siapa kita harus meminta pertolongan itu. Jangan sibuk nyari orangnya dulu, tapi sibuk nyari Allah dulu. Datangin Allah dulu, hamparkan sajadah, kemudian ambil air wudhu, bunda sholat 2 rakaat, menengadahkan tangan kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tunjukkan kepada hamba mana jalan terbaik hamba atas semua masalah yang hamba hadapi ini ya Allah. Kalau seandainya hamba harus bertemu dengan manusia, maka tunjukkan manusia, tunjukkan orang yang bisa meneguhkan kepada hamba jalan terbaik yang engkau inginkan dalam kehidupan hamba. Jadi dituntun sama Allah nanti bunda, ketemunya dengan siapa? Tapi kalau sedang punya masalah, lagi punya masalah, yang bunda kejar langsung manusia, tidak sedikit orang yang kecewa karena manusia yang dia harapkan bantuannya ternyata tak bisa membantunya. Ujungnya apa? Kecewa. Ujungnya apa? Menderita. Ujungnya apa? Jadi malu-maluin diri kita sendiri. Contoh, bunda pas jatuh angsuran. Assalamualaikum. Aduh, oi. Kita kan langsung gelisah tuh. Uang nggak ada, kondisi nggak ada yang bisa bunda berikan untuk bayar hutang. Gimana caranya bunda menghadapi dia? Kumaha coba? Kalau bunda nggak minta tolong sama Allah, maka bunda akan dibuat gelisah. Lu gimana ya? Gimana ya? Langsung nyumput di hanap kasur. Mending badan kita proporsional. Kan yang ada marah ngeberatkan diri sorangan. Asup nyempot. Can keluar. Capek bunda. Udah bunda. Kalau bunda tahu hari itu jatuh tempo angsuran dan bunda nggak punya uang, maka di subuh harinya, di sebelum subuhnya, gelar tahajud, sholat subuh, sholat duha, minta sama Allah, ya Rabb, berikan hamba kekuatan untuk menghadapi orang yang nagih hutang sama hamba. Assalamualaikum. Langsung bunda keluar. Tegar. Waalaikumsalam. Apal gemper, apal. Kan nggak punya uang teh ya, karena bayaran hutangnya udah jatuh tempo angsuran. Udah. Salah. Bapak siapa ya Pak ya? Tenang. Bercanda dulu. Ibu, ini sudah jatuh tempo angsuran ini bu. Udah 3 bulan ibu nggak bayar. Bapak masuk dulu Pak. Sebelum kita ngomongin hutang, ngomongin dulu ini ada wajib Pak ya, ada ini. Tenang. Suguhin dulu. Bapak mau minum apa? Tenang. Barulah bunda bilang, Pak, bukan saya nggak mau bayar hutang Pak, tapi kondisinya begini. Lancar ngomong gitu. Setelah itu, Bapak, kalau udah begini caranya,
saya serahkan kepada Bapak. Bapak maunya gimana? Jelas-jelas saya nggak ada uang, jelas-jelas saya nggak punya untuk bayar sekarang. Kalau Bapak ada waktu, saya berikan kesempatan untuk menunda pembayarannya. Komunikasi Bunda, hadapi, jangan mundur. Emang kalau mundur tiba-tiba hutang lunas gitu? Ditagih Bunda ngumpet hutang lunas? Enggak. Hadapi, jalani, yakin, dunia namanya juga. Kalau Bunda mundur, makin bermasalah kehidupan kita. Hadapi. Setiap masalah, hadapi. Tapi hadapinya jangan mengandalkan diri kita. Andalkan siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Demi Allah Bunda, yang memudahkan urusan kita, yang melancarkan urusan kita, itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena apa? Pertolongan Allah. Keterlaluan kalau Bunda sudah tahu banyak masalah, punya masalah, tapi jarang minta tolong sama Allah. Sehebat apapun kita mentok pasti Bunda, mentok. Makanya Ahilman selalu bilang ya, kalau ada di antara kita yang sedang ada di titik terendah, kalau ada di antara kita yang sedang ada di titik terendah dalam hidupnya, ketahuilah itulah momentum terbaik untuk Bunda mengetuk pintu langit dan benar-benar berserah kepada Allah. Bun, enak banget kalau kita sudah hidup itu kumaha Allah welah. Bunda kalau sudah menemukan titik, sudah berjuang, sudah berikhtiar, sudah bersikeras, sampai Bunda mengungkapkan kalimat, ya Allah, kumaha Allah welah. Itu tuh enak gitu. Kumaha Allah, ikutin maunya Allah. Ya Allah, kalau memang kondisinya harus begini, hamba terima ya Allah. Nah makanya yang keempat yang membuat hidup kita mudah kecewa itu karena tidak ikhlas. Tuh, tidak apa? Tidak ikhlas. Ahilman, ikhlas teh apa ya? Ikhlas itu artinya membersihkan hati untuk menghilangkan semua hal dalam hidup kita kecuali kita serahkan kepada Allah. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bersih, ikhlas itu bening, ikhlas itu jernih untuk membersihkan hati kita dari kemelekatan, dari kepemilikan, dari kebergantungan, dari keberharapan kepada apapun kecuali kepada siapa? Allah. Demi Allah, tidak ada yang paling sakit dalam hidup kita kecuali saat bergantung kepada manusia. Saat kita bergantung kepada selain Allah, sakit. Kata Ali bin Abi Thalib, aku sudah bertemu dengan semua kesulitan dalam hidup, dan tidak ada yang paling sulit dalam hidupku kecuali saat aku bergantung kepada orang lain. Kenapa Bunda kecewa? Kenapa Bunda menderita dalam hidup? Karena tidak ikhlas, kurang ikhlas. Jadi ujungnya cuma itu masalahnya. Tapi kalau Bunda, Allah maha tahu kok, Allah maha apal kok, Allah mah gak mungkin zalimin saya kok, gitu. Jadi yang di mindset kita, yang di hati kita, itu semua keagungan-keagungan Allah, semua kemuliaan-kemuliaan Allah. Kalau ada yang kurang, bukan Allah yang kurang, tapi yang kurang siapa? Kita yang kurang. Allah mah gak ada kurangnya, kita yang kurang. Ahilman, memangnya kita kurang apa? Kurang segala macam kita teh. Kalau dikasih nikmat, kurang syukur. Kalau dikasih ujian, kurang sabar. Kalau beramal, kurang ikhlas. Kalau ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar kita teh. Dan yang kurang itu bukan Allah, yang kurang siapa? Kita. Tapi selama ini tidak sedikit di antara kita kalau sedang kurang, hidupnya yang nyalain siapa?
nyalain Allah. Ya Allah, nah bet kieu ya Allah. Kok gini-gini amat ya Allah. Ya Allah, aku teh kurang apa coba? Tahajud tiap jam 8 pagi. Duha eta mah. Saum Senin Kamis, ikut kelas belajar taklim, tapi menikieu-kieu teuing ya Allah hirup aku teh. Bukan salah Allah, salah siapa? Salah kita, kurangnya kita di kita kurang. Yang paling poin utamanya kurang ikhlas, itu aja. Sok, sekarang kita belajar. Belajar kira-kira kita teh sudah ikhlas atau belum? Udah ikhlas atau belum? Nih contoh ya. Belajar biar bunda bisa ikhlas, sehingga bunda gak mudah kecewa dalam hidup. 1. Sampai jam berapa kita kajian ini? 11. Berarti 2 menit lagi dong. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kajian cukup lah ya, segitu aja dulu ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Setuju apa enggak? Bunda nggak capek? Yang capek siapa? Ya Allah. Sok biar cepat ya. Ini riyadhah atau latihan biar bisa ikhlas. Biar bunda belajar ikhlas. 1. Jangan selalu ingin diketahui. Jangan selalu ingin diketahui. Bunda harus belajar untuk menyembunyikan amal yang kita lakukan. Tapi Ustadz, kalau untuk syiar gimana? Silahkan. Kalau untuk syiar silahkan. Tapi yang sifatnya yang umum kira-kira begitu. Tapi kalau yang sunnah, yang apa ya namanya, yang istimewa, yang spesial gitu, dari apa yang kita hadirkan, cobalah untuk menyembunyikan amal itu. Sedekah, kan barangkali bunda punya apa ya, punya amalan spesial sedekah setiap hari apa gitu, atau jam berapa. Sok kalau bisa mah disembunyikan, tidak harus ingin diketahui oleh orang lain. Cari beberapa amal-amal yang bunda sembunyikan gitu. Tapi kan Ustadz, kalau untuk syiar gak masalah. Ya gak masalah, tapi harus ada yang bunda sembunyikan. Jangan sampai semua orang tahu. Jangan sampai semua orang ingin tahu apa yang kita lakukan. Jangan. Kudu ada yang kita sembunyikan. Set, bangun misalnya sepertiga malam. Assalamualaikum sahabatku. Waktu sepertiga malam, waktu yang mustajab. Yuk bangun, tunaikan tahajud. Nah, saredoi orang teh. Bunda teh naon eta teh? Pengumuman. Kalau orang lain biar bunda tahu, kalau orang lain teh, kalau bunda teh bangun di sepertiga malam naon maksudnya? Terus gimana? Kadang-kadang kita pengen nge-share, beak waktu udah nge-share terus ka batur. Tahajud henteu nge-share iya. Hati-hati. Ustadz Hilman mau bertanya. Iya. Ustadz, waktu tahajud itu jam berapa ya yang paling bagus? Karena bunda mah tahajudnya sok jam 3 subuh, kadang-kadang jam 2:30. Ya kalau nggak kebangun sih kadang-kadang jam 4 subuh. Nanya atau pengumuman bunda teh naon coba? Pertanyaannya apa? Waktu ideal tahajud. Tapi yang orang lain tangkap apa? Si bunda rajin tahajud. Halo, betul tidak? Jadi selama ini teh kita banyak ya diisi dengan acting yang sebenarnya boleh jadi kita sedang memberitahukan diri kita kepada orang lain. Sembunyikan. Ustadz, da bunda mah alhamdulillah kalau sedekah teh ikhlas. Palingan hari Jumat we 10 juta palingannya, ya nggak banyak sih kan ya, setiap Jumat we 10 juta. Tapi jempenya jangan dibilang-bilang sama yang lain. Ari bunda ngeukeun ngomong ka saha eta teh? Kan ngomong ke orang lain, kan Ustadz teh orang lain juga. Berarti kalau begitu indikasilah keikhlas itu. 1, riyadhah, belajar agar kita bisa ikhlas. Gimana caranya? Jangan selalu ingin diketahui orang lain. Yang kedua, jangan selalu ingin dilihat oleh orang lain. Jangan selalu ingin dilihat oleh orang lain.
Jangan selalu ingin dilihat oleh orang lain. Gimana cara membedakan ikhlas tidak ikhlasnya? Caranya adalah kalau ketika dilihat makin semangat, dan ketika tidak dilihat patah semangat, nggak ikhlas. Ustadz misalnya nih ngajar, kalau jamaahnya banyak, semangat sampai jam 3 subuh. Tapi kalau jamaahnya dikit, bunda, kita ngaji nggak usah lama-lamanya. Itu udah naon, nggak ada yang hadir lagi saeutik. Kemudian ustadznya jadi nggak prima gitu, jadi nggak bersemangat. Ustadz Hilman TTI. Misalnya hari ini kan terbatas ya, yang hadir hanya beberapa orang. Tapi kudu belajar, tetap memberikan yang terbaik. Dilihat tidak dilihat, dikomen nggak dikomen, di like nggak di like, nggak ada urusan. Karena bagi kita yang paling penting penilaian siapa? Allah. Dilihat meningkat semangat, tidak dilihat patah semangat, berarti nggak ikhlas. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini. Banyak orang, banyak. Kalau banyak bacaannya lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, banyak orang. Orangnya nggak ada. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Padahal kan salam, saking gak pohon coba. Saking sibuk ingin dilihat, yang kuduna salam jadi astagfirullah coba. Mun sholat teh. Justru bunda, kalau sedang sendirian harus lebih khusyuk. Kalau lagi sendirian harus lebih khusyuk. Kita mah kalau nggak ada orang yang ngelihat jadi nggak khusyuk. Ngaji jadi nggak khusyuk. Belajar jadi nggak khusyuk. Menampilkan amal-amal jadi nggak khusyuk. Naon, nggak ada yang ngelihat, percuma. Masak, wih, masya Allah. Kalau yang datang orang-orang penting dan segala macam yang bunda inginkan, kemudian bunda perlihatkan, yuk tinggalkan masak kurang. Coba, tidak berpengaruh terhadap rasa masakan, tetap itu enakan. Nah, 3. Yang pertama tadi apa? Jangan apa? Jangan selalu ingin diketahui. Caranya apa? Buat sesuatu yang tersembunyi dalam hidup kita. Yang kedua, jangan selalu ingin dilihat, ya. Gimana cara ngelihatnya? Tambah semangat ketika orang lain lihat, patah semangat ketika orang lain tidak melihat, berarti itu tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas mah nggak ada urusan. Dilihat nggak dilihat, di like nggak di like, di komen nggak di komen, nggak ada urusan. Karena yang paling penting penglihatan siapa? Allah. Yang ketiga, belajar ikhlas ya. Jangan selalu ingin dipuji. Makin naik level nih. Jangan selalu ingin dipuji. Jangan bunda. Apa yang harus dipuji dalam hidup kita, dan ada yang harus dipuji sebenarnya. Jangan selalu ingin dipuji. Malah kalau bisa mah kita harus siap dengan cacian, dengan makian, dengan bulian. Bunda, coba Ahilman mau tanya, mana yang paling membahayakan kita? Pujian atau hinaan? Orang ngehina kita, sebogor ngehina Ahilman misalnya, tidak akan merubah. Kalau niatnya kita benar, tulus karena Allah, harusnya tidak akan merubah apa yang bisa kita tampilkan. Tetap aja begini. Betul? Justru yang paling berbahaya itu adalah apa? Pujian. Nyamuk itu berjatuhan karena apa? Karena tepuk tangan. Hebat, keren. Makin ditepuk, makin nyamuk lewat, makin berguguran itu nyamuk. Makanya ya Allah, na'udzubillah, berlindung dari pujian, berlindung dari apapun sanjungan. Makanya
Ahilman selalu minta sama bunda kalau ketemu ya, bunda doain ya, doain saya ya, doain saya ya. Makin banyak orang yang suka, makin banyak orang yang muji. Sesungguhnya itu ujian yang sebenarnya. Ustaz, jamaahnya banyak ya, apa masalahnya? Terus apa untungnya? Nggak ada jamaah juga biasa aja. Kita juga dulu orang biasa. Terus gimana? Ya biasa aja. Tapi kalau kita makin tinggi, ingetin. Ustaz, jangan sombong. Ustaz, inget. Saya tuh bunda paling senang kalau dinasehatin, diingetin, dikasih tahu, seneng banget. Justru kalau ada orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, menguntungkan bagi kita. Karena kenapa? Karena biasanya kalau kita sedang menemukan hinaan, sedang menemukan penderitaan, kita akan kembalikan semuanya kepada Allah. Setiap orang pasti punya fase-fase itu, bunda. Bunda juga jangan ingin dipuji lah. Ya, bunda misalnya dandan, kan suka gitu ya. Bunda tuh dandan bukan untuk dipuji, tapi untuk menghormati orang lain. Jelas? Kan kalau bunda dandan teh kadang-kadang ingin dipuji sama yang lain kan, itu mah nggak penting. Kenapa bunda dandan yang cantik? Karena bunda ingin menghormati orang lain. Kalau saya dandannya baik, Ahilman kalau pakai baju yang baik, berpenampilan baik, justru saya menghargai orang yang bersama dengan saya. Orang nggak muji saya, nggak akan stres. Nah, hanya mending gak ada yang kumaha gitunya, ucapkan, bun, kok cantik banget. Nah, hanya dari jam 11 ini asa wanu muji kieu ke saya teh. Jangan. Dan terpenting bunda, orang muji kita nggak puji kita mah nggak penting. Justru yang paling penting mah kita ingin menghormati orang lain. Bunda nih dandan pakai apa namanya, bulu mata palsu. Buat apa? Buat apa? Keberat-berat iya urat mata tidak? Kieu tidak? Makanya jangan kaget kalau sudah tua jadi uratan panon teh. Nggak berat memikul beban bulu apa namanya, bulu mata palsu. Bunda kalau pakai kain kayak gitu niatnya untuk menghormati orang lain, bukan untuk dapat pujian. Ujungnya apa kalau nggak dapat pujian? Jadi kesal balik ke imah teh. Nu muji pisan. Kieu. Nu muji pisan. Jadi selama bunda eta dandan pakai dandanan terbaik, bunda ngarepin pujian, eueuh nu muji capek sorangan. Selama kondangan kieu be aya nu muji ke saya, capek bunda. Bunda pengen kelihatan apa namanya tuh langsing, kumaha coba? Tahan napas. Yang ada apa yang terjadi? Nyiksa diri, kehilangan oksigen, engap maut. Kan lucu bunda, ketika ditanya si bunda ini meninggal karena tahan nafas, ingin disebut langsing, nyeri hati bunda. Apa adanya aja lah bunda. Hidup dengan penuh kepalsuan teh capek nggak kira-kira? Capek, semuanya serba palsu atau naon. Capek bunda ya. Maka yang ketiga, belajar ikhlas, jangan selalu ingin dipuji. Yang keempat, jangan selalu ingin dihargai. Jangan selalu apa? Ingin dihargai. Ayah, hargai atuh mamah teh. Cek si ayah sabaraha hargana. Jangan bunda. Bunda saat jadi ibu ke anak, nah kakak teh atuh lihat mamah teh banting tulang, tijanari gini, geus hudang, geus masak, keur kamu, nari kamu mending tengah hargain mamah. Cek budak teh, mama sabaraha harga mamah teh? Dikitukeun nyeri hati. Jangan ingin dihargai. Dan untuk apa kita teh berbuat seperti itu? Justru emang sudah jadi kewajiban kita sebagai ibu untuk ngurus anak-anak kita. Anak-anak kita nggak ngehargain, nggak usah jadi stres buat kita. Bunda ingin diperlakukan spesial. Hargai aku teyuhnya untuk ada di sini, berkorban aku teh, ninggalin suami aku,
ninggalin anak-anak aku hanya untuk as-sakinah. Emang lain gitu. Yang lain juga sama. Terus kudu apa masalahnya? Kalau ingin dihargai, kalau ingin dianggap, kalau ingin dispesialkan, kalau ingin diistimewakan, emang yang lain enggak? Ujung-ujungnya yang ngedenger tuh bukan enak tapi enak. Naon sih? Kamu kenaon ya teh? Pasti gitu. Karena kenapa? Kita ingin dihargai. Jadi gimana? Ya biasa aja lah. Just the way you are. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya udahlah. Bun, sayang, perhatikan ya. Kita itu dihargai, dihormati karena apa coba? Karena Allah nutupin aib-aib kita. Itu aja. Dan kalau dibuka aib Ahilman teh, nggak ada yang mau dengerin ceramah Ahilman. Untungnya Allah masih nutupin aib-aib kita. Dan kadang kita jarang bersyukur dengan itu semua. Maka jangan gila penghargaan, jangan hilap penghormatan. Bunda saat jadi istri, saat jadi ibu, jalani kewajiban kita, berikan yang terbaik. Biarkan yang memberikan pandangan hasilnya siapa? Allah. Yang terakhir, agar kita bisa belajar ikhlas adalah jangan selalu ingin dibalas. Jangan selalu ingin dibalas atau mungkin dapat balasan yang sama. Kalau Bunda sudah berbuat baik dan dalam hati kita ingin dapat balasan kebaikan juga, berarti kita nggak ikhlas. Apalagi kalau balasannya menganggap itu dari manusia. Tapi cukuplah menyimpan balasannya dari siapa? Allah. Kan Bunda percaya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan kecuali balasannya adalah kebaikan. Dan Allah mah mual salah nilai atau sama kita. Allah mah gak akan salah ngitung dengan amal-amal kita. Pasti semua tercatat dengan rapih, semua kebaikan kita. Begitupun dosa kita. Makanya kalau Bunda sedang berbuat dosa, berbuat maksiat, kudu hati-hati. Dan pasti Allah melihat kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, Allah pasti membalas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun disembunyikan, dirahasiakan, Allah pasti membalas keburukan itu. Sekarang kembalikan kepada Bunda. Kira-kira kita ini sudah ikhlas atau belum? Kalau belum ikhlas, merasa belum ikhlas, dan harus merasa belum ikhlas, agar kemudian kita belajar untuk ikhlas. Kudu riyadhah, kudu terus belajar nguatin diri. Yang namanya manusia, ada salah, ada hilaf, itu pasti Bunda. Makanya kalau orang sudah belajar ikhlas, belajar membersihkan hati, belajar menjernihkan hati, dia tidak akan silau dengan aib orang lain. Dia hanya akan fokus dengan aibnya siapa? Dirinya sendiri. Bunda mungkin hari ini mendapatkan berita si Anu, si B, si C, segala macam. Nggak terlalu silau dengan kejadian itu. Sampai nyari tahu, kok bisanya? Nah, itu bisa kieu. Padahal mah naon sih nyibukkeun diri keur batur? Sibukin diri kita. Karena barangkali aib kita juga lebih banyak dibanding aib orang lain. Makanya ada keterangan, barang siapa yang sibuk mengumbar aib orang lain dalam hidupnya, maka nanti ketika hari kiamat Allah akan buka aib-aibnya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau Bunda lihat kekurangan orang lain, kalau Bunda lihat kelemahan orang lain, sekuat tenaga tempe, dim. Bunda tahu, tapi nggak mau diomongin karena itu berbahaya, Bunda. Palaur nanti dibuka di akhirat. Oh, Bunda. Ya Allah, ternyata amal kita teh habis karena sibuk ngomongin orang lain. Apalagi yang diomongin nuntut sama kita lagi nanti. Coba bayangin. Udah mah amal kita habis,
karena kita ngomongin orang lain berbuat dosa, buka aib orang lain begitu buat dosa, ditambah orang yang kita gibahin, ditambah orang yang kita omongin itu nanti menuntut amalnya kepada kita. Sampai dalam hadis dikatakan ada golongan yang disebut dengan muflis. Siapa itu muflis? Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut, kata Nabi SAW, adalah orang yang ketika nanti hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala sedekahnya, membawa pahala baca Qur'annya, tapi di belakang dia bersama dengannya ada orang yang menyampaikan kepada Allah tentang perbuatan dirinya yang dilakukan kepadanya, tentang kezalimannya, tentang gibahnya, tentang gosipnya, tentang ambil haknya, semuanya dilaporkan kepada Allah. Sampai kata Allah, apa permintaanmu? Kemudian dia bilang, ya Allah, tolong berikan pahala sholatnya kepada dia, tapi berikan pahala sholatnya itu kepada saya, karena selama hidup dia pernah ngomongin saya, selama hidup dia pernah gibahin saya, selama hidup dia pernah zolimin saya. Kata Nabi, itulah orang yang bangkrut, muflis. So, apa yang kita perlu hadirkan dalam hidup ini? Ikhlas, belajar memperbaiki hati, membersihkan hati kita di hadapan Allah. Kalau sudah begitu bunda, hidup kita terlempeng enak. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari nanti, di hari kiamat, tidak akan berguna harta kita, tidak akan berguna anak-anak kita, tidak akan bermanfaat semua yang ada dalam kehidupan kita, illa kecuali man atallaha, seseorang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Sehingga bunda juga lagi belajar tahsin, belajar ngaji, ikhlasin, belajar ikhlas. Bahkan kalau kita membaca keterangan lain, ada 3 golongan yang akan pertama kali menyentuh api neraka. Pertama, al-alim, al-qari, orang yang berilmu, orang yang saat hidup dia bisa baca Quran. Kemudian nanti hari kiamat dia ditanya oleh Allah, saat hidup aku berikan ilmu kepadamu, saat hidup di dunia aku berikan kemampuan baca Quran kepadamu, apa yang kamu lakukan? Kemudian dia menjawab, aku baca Quran ya Allah, aku mengajar ya Allah, aku berdakwah ya Allah, dan segala macamnya. Apa niatmu? Kemudian kita menjawab kepada Allah bla bla bla, semua kebaikan. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Aku tahu isi hatimu. Saat engkau ngaji, saat engkau jadi ulama, saat engkau jadi ustadz, engkau hanya ingin dipuji oleh orang lain agar engkau disebut ustadz. Dan selama di dunia engkau dapatkan itu. Selama engkau ngaji, orang lain menangis karena ngajimu, agar engkau disebut qori yang bagus, qori yang baik. Aku tahu isi hatimu. Kata Allah, masuklah ke dalam api neraka. Menyentuh api neraka. Yang kedua, orang yang dermawan, yang diberikan harta dalam hidupnya, kemudian dia bersedekah, tapi niatnya selama di dunia dia ingin berbagi, ingin memberi, membantu orang lain. Ketika di akhirat, apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Engkau hanya ingin disebut sebagai dermawan, hanya ingin disebut sebagai orang baik. Selama di dunia engkau dapatkan itu. Kata Allah, masuk ke dalam api neraka. Yang ketiga, mujahid, orang yang berjihad, termasuk orang yang beribadah, yang beramal soleh. Saat dia beribadah, beramal soleh, berjihad, hanya ingin dapat pujian dari orang lain. Walaupun ketika nanti di akhirat dia bilang, aku ingin berjuang di jalanmu ya Allah, aku ingin menjadi orang soleh ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Aku tahu isi hatimu. Engkau berjihad, engkau beribadah, engkau beramal soleh, hanya ingin dipuji oleh orang lain dan ingin disebut sebagai mujahid. Dan saat di dunia engkau dapatkan itu. Ini juga teguran untuk Ahilman, teguran untuk bunda yang sekarang sedang belajar ngaji.
Tapi ingat, jangan kemudian memutuskan harapan kita. Jangan sampai yang di belakang bilang gini, Ustadz, atau berarti mendingan saya ya, ilmu nggak ada, saya mah aman berarti ya, ngaji enggak, jihad enggak, dermawan enggak. Jangan begitu. Yang berilmu saja, yang dermawan saja, yang ngaji Quran saja, yang berjihad saja belum tentu diterima, apalagi yang tidak sama sekali. Poinnya adalah ikhlaskan, bersihkan hati. Kalau belajar tahsin biar dapat pahala, niatkan lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yakin kalau sudah begitu gak akan kecewa, gak akan menderita. Kalau sekarang bunda kecewa, kalau sekarang bunda menderita, baca bab tadi, biasanya itu jawaban. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Cukup ya? Kurang? Baik, nanti karungan ustadznya ya, bawa kaimah di karungan. Baik, bunda sayang, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Dapat ilmu nggak hari ini? Banyak atau sedikit? Mau diamalkan? Insya Allah ya. Bunda, sebelum kita doa muhasabah, Masya Allah, oh ini Ustadz Wita kehadiran teman dari Serang, Banten, berangkat dari Banten jam 6. Masya Allah. Aduh puntennya Ahilman ngumuminnya, biar jadi gak ikhlas nanti kan ya. Asal jangan beliau yang ngumumin. Alhamdulillah dari jam 6 ya. Alhamdulillah. Pulang ada ongkos kan ya? Ada. Ke Banten lumayan ya, agak jauh ya. Kita doakan mudah-mudahan bunda juga yang datang hari ini, yang dari Banten jauh, Masya Allah. Ada yang dari Ciomas? Nah, Ciomas juga kan jauh ya. Ciomas juga kan jauh ya. Ada yang dari Darmaga? Ada yang dari Lewilia enggak? Ada, Masya Allah. Semua. Cilebut ada? Ada. Ibu rumah di Cilebut, di pas stasiunnya itu ya, bukan? Senanya lagi. Bunda semua yang datang hari ini, terima kasih banyak. Bunda, sebelum kita doa dan muhasabah, kita sempurnakan dengan infak sedekah terbaik. Karena infak itu amalan yang dicintai oleh Allah ya. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, tidak disebut mendapatkan kebaikan jika seseorang belum menginfakkan apa yang dia cintai. Berikan infak terbaik untuk dakwah di As-Sakinah. Sama-sama kita sholawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan yang berinfak
dibalas oleh Allah infak kita, diberikan pahala terbaik dari infak-infak kita, dijauhkan dari bala bencana, bala musibah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan kita, tutup kedua mata kita, tundukkan kepala kita, aminkan dalam hati doa-doa yang coba Ahilman bacakan. Hadirkan Allah dalam hati kita, sungguh-sungguh dalam berdoa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doa-doa kamu sekalian. Hadirkan hati khusyuk dalam berdoa. Sungguh tidak ada yang bisa menolong kita, memuliakan kita, menghormati kita, mengangkat derajat kita, menghilangkan masalah kita kecuali Allah. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih Engkau lembutkan hati kami di pagi ini. Terima kasih ya Allah, Engkau ringankan langkah kami di pagi ini. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kesempatan kepada kami di pagi ini untuk bisa hadir di majelis taklim ini ya Rabb. Ya Allah, kami tidak pernah menyangka Engkau hadirkan kami di tempat ini. Engkau hadirkan sahabat-sahabat baik yang bisa mengiringi kami. Engkau berikan kepada kami kebersamaan dalam mendekat taat kepadamu bersama orang-orang yang kami cintai ini. Padahal Engkau tahu siapa diri kami ya Allah. Engkau juga tahu buruknya masa lalu kami. Engkau juga tahu banyaknya dosa-dosa kami. Engkau juga tahu seringnya maksiat kami. Engkau juga tahu kotornya diri kami. Tapi hari ini Engkau berikan kesempatan kami untuk hadir ke masjid ini ya Rabb. Sungguh ini nikmat yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ridhoi pertemuan kami pagi ini ya Allah. Rahmati kami semua di pagi ini ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan pagi ini ya Allah. Allah, Engkau tahu betapa kerasnya hati kami, tapi seketika Engkau mampu lembutkan hati kami ini. Ya Allah, Engkau juga tahu betapa banyaknya dosa kami, yang kami tidak bisa menghitung begitu banyaknya dosa kami. Tapi Engkau berikan kesempatan lagi kepada kami untuk terus memperbaiki diri kami di sisa hidup kami ini ya Rabb. Maka ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, Engkau yang maha mengampuni semua dosa kami. Ampuni kami semua ya Allah. Seburuk apapun masa lalu kami ya Allah, mungkin di antara kami dulu ada yang pernah jauh, sangat jauh darimu ya Allah. Mungkin di antara kami dulu ada yang sering melanggar aturanmu ya Allah.
Ya Allah, mungkin di antara kami dulu ya Rob, ada yang tidak pernah mengindahkan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sering meninggalkan sholat, pernah meninggalkan sholat. Kami pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan padahal kami bisa untuk menunaikan. Boleh jadi di antara kami ada yang pernah mengumbar auratnya ya Rob. Begitu banyak orang-orang pernah melihat aurat kami ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Dosa mata kami dari pernah melihat yang haram, dosa lisan kami dari pernah berbohong, pernah ingkar janji, pernah khianat, fitnah, sumpah serapah, sering menggibah. Dosa tangan kami dari pernah menyentuh atau bersentuhan dengan yang haram. Dosa perut kami dari pernah masuk makan minum yang haram. Boleh jadi dosa kemaluan kami yang boleh jadi mungkin ada yang pernah berzina. Dosa kaki kami dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Dosa hati kami ya Allah, yang terlalu berharap bersandar kepada selain-Mu ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami saat menjadi istri ya Allah. Boleh jadi kami belum bisa menjadi istri yang baik. Ampuni kami saat menjadi seorang ibu. Boleh jadi kami belum bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami ya Allah. Bunda, ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Mintakan ampun kepada Allah. Minta ampun, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dosa kita banyak. Dosa kepada orang tua. Mungkin di antara kita pernah ada yang menyakiti hati orang tua. Ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Ada yang pernah mengecewakan hati orang tuanya. Ibu, bayangkan wajah ibunda kita, perempuan yang paling hebat banting tulang untuk kita, 9 bulan mengandung kita, melahirkan hidup mati untuk kita, menggendong kita, membesarkan kita. Tapi dalam hidup kita lebih banyak menyakiti hati ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita, dekatkan wajahnya. Ya Allah, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat pernah melahirkan kami. Halalkan jerih payahnya, capeknya, lelahnya ya Rabb. Begitupun bapak kita, ayah kita, laki-laki tangguh, bertanggung jawab. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup ya Rabb, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Berikan kesempatan kami berbuat baik untuk orang tua kami sebelum orang tua kami wafat ya Rabb. Untuk menutupi semua kekurangan kami kepada orang tua kami dulu ya Rabb. Kami mohon juga kepadamu ya Allah, namun seandainya orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Terima iman Islamnya,
Tempatkan orang tua kami di tempat terbaik-Mu ya Rabb. Dan izinkan kami kelak bertemu berjumpa kembali di surga-Mu ya Rabb. Allah, kami datang pagi hari ini menengadahkan telapak tangan kami seraya berbisik berdoa kepadamu ya Allah. Siapapun di antara kami yang hadir pagi ini, yang sedang punya masalah, yang sedang punya persoalan, yang sedang punya kesulitan, yang sedang dihadapkan dengan cobaan ujian, ya Rabb, kuatkan diri kami ya Allah. Bunda, silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya kesulitan, yang sedang punya persoalan berat, belajar berbisik kepada Allah apa yang menjadi masalah kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayo, yang sedang punya masalah di rumah tangganya, sampaikan kepada Allah. Yang sedang punya masalah ujian di keluarganya, sampaikan kepada Allah. Ada yang sedang merasa sakit, baik fisiknya ataupun psikisnya, baik tubuhnya ataupun hatinya, sampaikan kepada Allah. Minta kekuatan dari Allah. Ya Allah, berikan kekuatan untuk kami ya Allah. Berikan kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan ya Rabb. Tunjukkan jalan keluar terbaik-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, Engkau tidak ada. Sungguh ya, Engkau yang maha semuanya ya Allah. Ya Allah ya Sami, Engkau yang maha mendengar ya Allah. Dengarkan curahan hati kami ini ya Allah. Ya Allah ya Basir, Engkau yang maha melihat, maha menatap ya Rabb. Tatap kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Syahid, Engkau yang maha menyaksikan ya Rabb. Saksikan hati kami ini ya Allah. Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, di sisa usia hidup kami ke depan ya Allah, perbaiki hidup kami ini ya Allah. Perbaiki iman kami, perbaiki Islam kami, perbaiki ibadah kami, perbaiki amal soleh kami, perbaiki akhlak kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkahi sisa usia hidup kami ini ya Allah. Berkahi diri kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Jaga pasangan hidup kami ya Allah. Lembutkan hati pasangan hidup kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solehah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Begitu besar cinta kami kepada anak-anak kami ya Allah, tapi kami tahu anak-anak kami adalah milik-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi orang tua yang baik ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, berkahi persahabatan kami di As-Sakinah ini ya Allah. Sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kami mohon kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Tutup aib-aib sahabat-sahabat kami ya Allah. Tutup kekurangan sahabat-sahabat kami ini semua ya Allah. Kami sungguh berlindung kepadamu dari apapun yang membahayakan, yang tidak baik untuk kehidupan kami ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab
Allah, seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan taat kepadamu ya Rabb. Kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Bunda, teruslah belajar, teruslah memperbaiki diri. Jangan cepat puas dalam hidup. Selama kita hidup, selama itulah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Berkali-kali Ahilman sampaikan, kalau Bunda dikasih usia oleh Allah, ingat dua hal. Satu, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan usia agar kita memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita begitu banyak, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita agar bertobat, banyak bertobat di sisa usia kita. Salam untuk keluarganya semua. Hati-hati di jalan nanti, stay safe, jaga kesehatannya semua. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.